Oke, selamat siang adik-adik serta di SMP Negeri 1 Wela. Kesempatan ini saya akan kembali menjelaskan materi tentang bangun ruang sisi lengkung. Adik-adik sekalian, saya berharap kalian boleh menyimak video ini agar kalian betul-betul memahami materi ini dengan baik. Adik-adik sekalian, kembali saya mengajak kepada kalian agar tetap mengikuti protokol kesehatan, menjaga jarak, cuci tangan, pakai masker, dan tidak boleh berkerumun. Kalian boleh menyimak video ini secara mandiri ataupun secara kelompok. Baik adik sekalian, kita lanjutkan ke materinya. Ya, adik sekalian, berbicara bangun ruang sisi lengkung dalam kehidupan setiap hari kita, ya tak jarang kita menemukan bahkan menggunakan benda ataupun objek yang bentuknya atau yang berbentuk bangun ruang sisi lengkung. Jadi coba perhatikan gambar ini. Di sini ada 6 gambar ya. Gambar pertama, gambar kedua, gambar ketiga, gambar keempat, gambar kelima, gambar keenam. Nah, dari gambar-gambar di atas, manakah yang berbentuk bangun ruang sisi lengkung? Jelaskan alasan kalian. Adik-adik ya. Pertama, kita bisa membedakan yang dimaksud bangun ruang sisi lengkung dan bukan termasuk bangun ruang sisi lengkung. Jadi dari mana atau bagaimana kita membedakannya? Ya, coba kita lanjut. Oke. Nah, dari gambar di atas yang berbentuk bangun ruang sisi lengkung adalah coba. Nah, yang pertama ini adik-adik, saya kira benda ini kalian sering melihatnya. Jadi ini bak air yang terbuat dari fiber ya, bak penampung air. Kedua, ini gelas aluminium ini juga termasuk bangun ruang yang berbentuk ya sisi lengkung atau bangun ruang sisi lengkung. Kemudian yang berikutnya ini ya, ini juga merupakan berbentuk bangun ruang sisi lengkung. Kemudian gambar 6, adik-adik sekalian pasti pada pelajaran IPS kalian tidak asing dengan gambar ini ya. Ini adalah globe ya, gambar bumi ya, gambar bumi dalam bentuk bulat. Sedangkan selain daripada gambar ini, coba adik-adik sekalian ya, gambar 2 ini, kemudian gambar nomor 4, maksudnya gambar nomor 2 dan gambar nomor 4 ini, mereka termasuk bangun ruang berbentuk apa coba? Ini. Jadi mereka adalah bangun ruang sisi datar ini. Nah, adik sekalian ya, sangat jelas perbedaannya ya, bangun ruang sisi lengkung dan bangun ruang sisi datar. Adik sekalian, jadi benda ini atau objek ini sering sekali kita jumpai dalam kehidupan setiap hari. Jadi dengan benda seperti ini atau objek seperti ini ya, dapat membantu pekerjaan kita ya, dalam menyelesaikan segala persoalan dalam kita. Nah, karena benda-benda ini atau objek-objek ini atau bangun ruang yang berbentuk sisi lengkung ini sering kita jumpai dalam kehidupan hari. Nah, tentunya untuk menyelesaikan segala persoalan yang berkaitan dengan objek ini, tentu menerapkan konsep bangun ruang sisi lengkung. Oleh karena itu, mempelajari materi ini ya, tujuannya tentu sebisa mungkin kita diminta untuk menyelesaikan segala persoalan dalam kehidupan kita ya, dengan menerapkan konsep bangun ruang sisi lengkung maupun sisi datar. Namun kali ini saya menjelaskan terkait bangun ruang sisi lengkung. Oke, berikutnya. Nah, dari dua kelompok tadi, pertanyaan apa itu bangun ruang sisi lengkung ya. Oke, ini jadi adik sekalian, ini definisinya. Bangun ruang sisi lengkung
yaitu bangun rumah yang memiliki sebagian atau seluruh bidang atau sisinya berbentuk lengkung. Yaitu ya adik-adik ya. Jadi coba saya kembali ke belakang tadi. Ini dikatakan bangun rumah itu yaitu benda atau objek. Bangun ruang sisi lengkung itu ya benda atau objek yang sebagian atau seluruh sisi atau bidangnya berbentuk lengkung ya. Macam ini. Gambar pertama ini dikatakan bangun ruang karena bidang atau sisinya ada yang berbentuk lengkung yang bidang 3 ini. Nah begitu juga ini ya, begitu juga ini. Nah, sedangkan gambar 6 ini seluruh bidangnya berbentuk lengkung gula ini ya. Berikutnya apa ini bangun datar? Oke, jadi bangun datar bangun ruang sisi datar ini, bangun ruang dengan sisi datar ini yaitu bangun ruang ya seluruh bidang atau sisinya berbentuk datar ya atau rata. Oke ya, ini dia adik-adik ya, bangun ruang sisi datar yaitu bangun ruang yang semua sisi atau bidangnya berbentuk datar ya. Baik adik-adik sekalian, berbicara bangun ruang sisi lengkung ya ada 3 jenis ya. Ini yang pertama tabung, 2 kerucut, 3 bulat. Nah ya adik-adik sekalian, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, jadi bangun ruang sisi lengkung ini sering sekali kita jumpai dalam kehidupan kita setiap hari. Jadi maksudnya objek atau benda yang berbentuk bangun ruang sisi lengkung yang sering kita temukan dalam kehidupan kita. Seperti ini tabung ya, tadi air ini ya, kemudian gelas. Nah ini gelas ukur ini alat IPA ini. Nah ini cat, kalian cat ini ya. Nah adik-adik sekalian, tentu benda-benda seperti ini selalu muncul dalam pertanyaan kita. Misalnya, nah ini kalau diisi penuh, kira-kira berapa banyak air yang dapat tertampung di dalamnya? Nah begitu juga ini. Atau juga kita bertanya, ini kira-kira berapa banyak bahan yang dibutuhkan untuk membuat ini ya dari fiber ini ya. Pertanyaan-pertanyaan tersebut ya kita bisa pecahkan atau kita bisa menyelesaikan dengan mempelajari konsep daripada bangun ruang sisi lengkung. Oke adik-adik sekalian, kita lanjutkan materinya. Nah pertama tadi kita bicara tentang bangun ruang sisi lengkung yang pertama yaitu tabung. Nah, mempelajari tabung ya kita harus mengenal komponen atau bagian-bagian daripada tabung tersebut. Nah perhatikan gambar-gambar berikut. Nah, bagian-bagian atau unsur-unsur tabung itu apa saja ya, adik coba perhatikan baik-baik. Nah, yang pertama ini tegak tabung yang disebut itu selimut tabung. Yang mana itu? Nah, ini adik-adik sekalian, jadi bidang tegaknya ini yang berbentuk lengkung. Kalau kalian perhatikan objek nyata atau benda nyata yang berbentuk tabung ini, itu kalian cat ini, coba yang merupakan bidang tegaknya ya ini, yang berdiri ya. Kemudian berikutnya, bagian-bagian berikutnya bidang alas tabung. Bidang alas ini ya yang di bawah ini. Kalau ini yang di alas ini, yang bagian bawahnya ya, jadi bidang alas. Kemudian berikutnya bidang atas ya, maksudnya yang di bagian atas ini. Kalau kalian cat ini bagian atas, jadi bagian atas dan bagian bawah ini sama, kongruen ya. Jadi kita sudah mempelajari tentang kongruen itu bentuk dan ukurannya sama. Oke, berikutnya jari-jari ya. Jadi pada tabung itu dia memiliki jari-jari. Nah, jari-jari kalau di gambar ini yaitu jarak dari A ke pusat pada bidang alasnya ini. Jadi jari-jari dari rusuk ya, ini rusuk ini ke titik
pusat bidang alas atau bidang atas ya. Sama kalau dari di atas ini dari D ke P ini juga jari-jari ya, dari B ke C juga jari-jari seperti itu. Oke, berikutnya diameter ya. Diameter itu sama dengan 2R, 2 kali jari-jari. Jadi diameter itu jarak dari rusuk ke rusuk ya, melalui titik pusat titik tengah ya pada bidang alas atau bidang atas ya. Misalnya tarik garis dari titik D ke C ini melalui titik B, itulah diameternya. Ini tarik garis dari pinggir luar ini ke pinggir luar sebelahnya, tapi harus melalui titik tengah daripada atas ya, itulah diameternya. Oke, yang berikutnya tinggi ya. Coba perhatikan ada ini tinggi dari tabung ini ya. Tinggi itu dari jarak dari titik pusat alas ke titik pusat atas ya, atau jarak dari rusuk ini ya, rusuk atas ke rusuk bawah. Kalau di sini nih, ini tingginya ya, jarak dari bagian atas ya ke bawah. Jarak terdekat maksudnya ya, jarak terdekat tinggi, jarak terdekat dari bidang ya, bisa kita juga definisikan begitu. Jadi tinggi itu adalah jarak terdekat dari bidang alas ya, bidang alas ke bidang atas ya, sehingga adik-adik tinggi ini selalu membentuk sudut segitu di sini ya, membentuk sudut situ. Ya, saya pegang lebih jelas ya. Ini jadi dia dalam bentuk seperti ini. Dari juga di sini ya, tinggi. Nah, jadi juga di sini ya, antara bidang tegak dan bidang alas ini ya, membentuk seperti itu ya. Jadi dari tingginya. Berikutnya unsur yang lainnya ya, rusuk ya, ini rusuk ini ya, ini rusuk bawah ya, ada rusuk alas, ini rusuk atas. Kalau sini ini gambar itu namanya rusuk ini. Oke, berikutnya ya rusuk atas ya, rusuk bawah, rusuk atas juga sama ya. Jadi sama setelah titik pusat bidang alas ya, ini titik pusat bidang alas ini ya, jarak dari rusuk ke titik pusat itu sama ya. Nah, itulah tadi yang dikatakan jari-jari, jarak dari rusuk ke pusat bidang alas itu ya, juga di atas ini titik pusat bidang atas. Nah, kalau gambar ini jelas terlihat ya, jarak dari titik pusat tengah ini bidang atas ke pinggir luar ini sama ya, itu tadi yang dikatakan jari-jari. Kalau diameter ya, saya tarik dari sini tadi gitulah diameter. Kalau jari-jari ya, jarak dari luar jadi pusat jari-jari ya, ini dari sini ke sini tadi ya, kira ya. Oke, berikut apa lagi? Oh ya, itu tadi ya bagian-bagian daripada tabung. Sekarang setelah kita mengenal bagian-bagian tabung ya, berikutnya kita mempelajari bagaimana cara menentukan luas permukaan tabung ya. Jadi menentukan luas permukaan tabung berarti kita menghitung luas seluruh bidang atau sisi daripada tabung tersebut. Nah, coba perhatikan gambar ini ya, gambar tabung ini ya. Untuk kita bisa menghitungnya ya, coba kita membuat jaring-jaringnya ya. Misalnya tabung ini saya potong menurut rusuknya ini ya, rusuk atas, kemudian saya gunting rusuk bawahnya juga, kemudian saya potong menurut garis tinggi ini ya. Nanti bentuknya seperti ini ya, coba deh sekalian perhatikan
Ya, jadi setelah tadi saya gunting menurut sisi ini, menurut tingginya ini ya, kemudian rusuknya digunting ya, rusuk bawah juga digunting, jadinya seperti ini. Ya, ada sekalian, coba perhatikan sangat jelas sekali. Di sini terbentuk ya, ada dua menjadi dua bidang berbentuk lingkaran ya. Kemudian ada satu bidang berbentuk persegi panjang. Nah, yang berbentuk persegi panjang ini tadi yaitu merupakan bidang tegak daripada tabung ini. Ya, setelah kita gunting tadi menurut rusuknya, rusuk bawah juga kita potong, kemudian kita gunting ya di bidang tegaknya, kemudian kita lepas seperti ini. Nah, adik-adik sangat jelas sekali kelihatannya bidang tegak ini berbentuk segi 4 ya, segi 4 ya, dengan sudut-sudutnya membentuk sudut siku-siku. Ya, berarti itu merupakan persegi panjang. Kemudian ada dua yang berbentuk lingkaran. Nah, yang berbentuk lingkaran ini adalah bidang atas dan bidang bawah. Seperti yang saya bilang tadi, bidang atas dan bidang bawah itu kongruen. Artinya bentuk dan ukurannya sama. Nah, dari sini kita bisa mencari luasnya ya dengan cara ya gunakan rumus luas persegi panjang ya. Ya, persegi panjang A aksen D aksen D ya. Kemudian tambah luas lingkaran ini ya. Karena lingkaran ini sama ya, sama ukuran. Berarti tambah 2 kali luas atas ya, atau tambah 2 kali luas bawah. Luas bidang alas atau bawah. Oke. Coba ini penjelasannya. Nah, dari gambar ini D ke D aksen ya, D ke D aksen maksudnya dari D ke D aksen ini itu sama dengan keliling atas. Ya. Ya, keliling atas ya, karena ini tadi ini dipotong ini ya, dipotong ya, dipotong. Kemudian direntangkan ya, makanya jadi ini. Ya, bisa di sisi D ke D aksen. Ya, begitu juga A ke aksennya. Ini dipotong ya, potong di sini. Ya, gunting ya, gunting. Rentangkan ya. Jadilah ini dari A, jarak dari A ke aksen. Ya. Ini A ke aksen itu dia keliling bidang alas ya, rumus kelilingnya yaitu 2 πr. Segi 4A aksen D aksen D adalah bidang tegak dari tabung tersebut. Ya, bidang tegak dari tabung tersebut yang kita sebut itu selimut tabung ya. Jadi selimut tabung tadi setelah kita gunting ya bentuk persegi panjang ini. Nah, bidang alas ya kongruen dengan bidang atas ya, itu tadi bidang alas kongruen bidang atas, maka luas alas sama dengan luas atas ya. Jadi kongruen tadi ya, bentuk dan ukurannya sama, berarti luas alas ya, luas bidang alas ini sama dengan luas bidang atas. Nah, dari ini ya kita bisa menentukan luas permukaan tabung ya, yaitu L sama dengan luas alas tambah luas atas tambah luas selimut. Nah, karena luas alas sama dengan luas atas ya, ini luas alas sama, maka luas permukaan tabung ya bisa kita tulis 2 kali luas alas tambah luas selimut ya. Jadi 2 kali luas alas tambah luas selimut ya. Kenapa 2 kali? Karena luas alas ya sama dengan luas atas ya, sehingga L sama dengan ya, karena alas ini berbentuk lingkaran ya, untuk lingkaran, maka luas alas itu rumusnya pi r kuadrat ya. Ingat adik-adik materi kelas 8 ya tentang bangun ruang sisi datar ya, tentang lingkaran itu rumus luasnya pi r kuadrat ya, luas lingkaran pi r kuadrat ya. Ini dikali 2 karena ada 2 bidang tadi, ada 2 bidang yang bentuk lingkaran itu, jadinya 2 pi r kuadrat. Jadi rumus luas lingkaran sendiri pi r kuadrat, ini dikali 2 ini karena ada 2 bidang alas itu yang sama, tambah R kali T ya. Coba perhatikan 2 pi R kali T itu rumus luas selimut.
Ya, ini tadi sisi dari A ke A aksen itu, atau dari D ke D aksen itu tadi adalah keliling lingkaran. Nah, rumus keliling lingkaran itu adalah 2πr. Ya, 2πr. Nah, kalau pada persegi panjang ya, A ke A aksen ini kita sebut sebagai sisi panjangnya, sedangkan dari A aksen ke D aksen ini kita sebut sebagai lebarnya. Sehingga pada persegi panjang rumus luasnya panjang kali lebar. Ya, tapi pada jaring-jaring ini ya, jaring-jaring bangun ruang sisi lengkung tabung ini ya, ini merupakan keliling lingkaran tadi, sehingga rumusnya adalah 2πr kali T ya, tadi ini tinggi tabung ya, sehingga rumus luas permukaan tabung yaitu 2πr kuadrat tambah 2πr kali T. Nah, selanjutnya kita turunkan rumus ini. 2πr kuadrat ini bisa saya tulis, atau kita tulis ya, 2πr kali R. Ya, 2πr kali R. Tambah 2πr kali T. Ya, setelah itu kita kelompokkan ya. Saya perhatikan untuk ini ya. Rumus ini kita asosiatifkan ya. Jadi 2πr-nya kita taruh di luar kurung ya, sehingga di dalam tinggal R tambah T. Ya, jadi bentuk ini ya sama ya, bentuk ini. Ya, sama saja ini. Dengan yang ini. Sama. Sebab kalau ini kita tulis kali masuk di dalam kurung sama dengan ini. πr kali R 2πr kuadrat tambah 2πr kali T 2πr kali T. Ya, jadi rumus luas permukaan tabung ya, dalam menyelesaikan soal bisa kalian gunakan rumus ini ya, langsung misalnya jari-jarinya berapa ya kasih masuk di rumus ini, tingginya berapa kasih masuk ya, atau masuk di rumus ini L sama 2πr kali dalam kurung R tambah T ya. Kalau R nya diketahui ya, jari-jarinya diketahui, ditanya berapa luas, kemudian tinggi juga diketahui, ditanya berapa luas, ya tinggal masukkan di rumus ini. Oke, supaya lebih jelas kita perhatikan contoh-contohnya. Ya, jadi luas permukaan tabung adalah 2πr kuadrat tambah 2πr kali T sama dengan 2πr kali dalam kurung R tambah T. Jadi adik-adik sekalian ya, dalam penerapan soal kita boleh menggunakan rumusnya ini ya. Ada soal-soal tertentu nanti menggunakan rumusnya ini ya, atau ada juga soal-soal tertentu bisa menggunakan sini. Nah, untuk kita menggunakan pakai rumusnya ini ya, nanti misalnya dalam soal yang ditanya carilah berapa tinggi dari tabung ya, kita terapkan rumus ini ya. Kalau ditanya misalnya luasnya sudah diketahui ya, yang ditanya tinggi ya, nanti kita terapkan rumus ini ya untuk ini. Tapi kalau yang ditanya hitunglah luasnya ya, kita pakai rumus ini, kita tinggal masukkan unsur-unsur yang diketahui, yaitu berapa jari-jarinya, berapa tingginya. Oke, supaya lebih jelas nanti kita lihat di beberapa contoh soal berikut ini ya, seperti ini. Contoh soal yang pertama, perhatikan gambar berikut. Jadi sekalian coba perhatikan gambar ini, tabung ini. Nah, di gambar ini diketahui ya, sangat jelas sekali kelihatan ya, jari-jarinya 7 cm, tingginya 15 cm. Pertanyaannya adalah, hitunglah luas permukaan tabung tersebut. Ya, hitunglah luas permukaan tabung ini. Jadi untuk menghitung luas permukaan tabung ini berarti ya luas atas tambah luas bawah tambah luas selimut ini. Nah, coba kita lihat penyelesaiannya. Oke, nih. Adik-adik sekalian, supaya lebih mudah kita menjawab, tulis ya, dari gambar ini kita tulis apa-apa saja yang diketahui dalam soal tersebut. Seperti ini, diketahui R atau jari-jarinya 1 cm. Kemudian T maksudnya tinggi tabung ini 15 cm. Kemudian P 22/7. Nah, adik-adik sekalian, dalam soal ini tidak dicantumkan nilai P berapa. Nah, kenapa
saya tulis pi sama dengan 22/7 ya, kita tahu nilai pi itu ada 2 ya. Pi itu ya bisa 22/7 ya. Kemudian pi juga nilainya yang satu ya, 3,14. Nah, ada sekalian, kapan kita menggunakan pi 22/7, kemudian kapan kita menggunakan pi nilainya 3,14. Nah, menggunakan dua nilai pi ini ya dalam menyelesaikan soal itu tergantung jari-jari atau diameternya. Nah, kalau jari-jarinya seperti soal ini habis dibagi oleh 7 ya, atau jari-jarinya merupakan kelipatan 7, misalnya 7, 14, ya 21, 28 dan seterusnya, maka nilai pi yang kita bisa gunakan adalah 22/7. Tapi kalau pi-nya bukan kelipatan 7 atau tidak habis dibagi 7, maka nilai pi yang kita gunakan adalah 3,14. Jadi itu ya adik-adik ya. Jadi menggunakan nilai pi 22/7 dan 3,14 ini dalam menyelesaikan soal ya. Seperti yang saya jelaskan tadi ya, kita menggunakan pi 22/7 jika jari-jarinya atau diameternya merupakan kelipatan 7. Sedangkan kalau jari-jari atau diameternya bukan bilangan kelipatan 7, maka kita bisa menggunakan pi-nya 3,14. Oke. Nah, untuk soal ini karena jari-jarinya merupakan kelipatan 7, maka menggunakan pi yaitu 22/7. Walaupun di dalam soal tidak diketahui bahwa nilai pi 22/7. Jadi itu ya adik-adik. Sekarang kita lihat penyelesaiannya. Nah, tadi pertanyaannya hitunglah luas permukaan tabung. Nah, luas permukaan tabung adalah ya, ini tadi rumusnya L sama dengan 2 pi r kuadrat tambah 2 pi r kali T. Nah, kalian bisa menulis kembali rumus ini ya, atau langsung saja rumus yang ini yang paling bawah ini. Jadi ya, L sama dengan 2 pi r kali dalam kurung r tambah T ya. Sehingga setelah kita menuliskan rumusnya ya, kita masukkan unsur-unsur yang diketahui, yaitu jari-jari dan tinggi tadi. Jadi 2 kali pi-nya 22/7 ya, kali 7 cm. Nah, R ini tadi 7 cm. Kali dalam kurung 7 cm tambah 15 cm. Ya, 15 cm tadi ini unsur apa? Ya, tinggi ini. Nah, sehingga hasilnya adalah 2 kali 22/7 kali 7. Nah, adik-adik sekalian supaya mudah ya dalam menyelesaikan soal. Nah, ini 22/7 dikali 7, berarti 7 ini habis dengan ini. Ya, sehingga kalian hitung ya, tinggal 2 kali 22, 44 kali ya 44 cm ini ya adik-adik ya, 44 cm kali 7 cm tambah 15 cm, yaitu 22 cm. Sehingga 44 cm kali 22 cm ya, hasilnya seperti ini ya, 968 cm persegi. Nah, adik-adik cm persegi atau cm pangkatnya dari mana ya? Ini tadi 44 cm ya, 4 cm ya, saya tulis 44 cm kali 22, susah nih, cm. Nah, 44 kali 22 tadi hasilnya ini 968. Nah, cm pangkatnya udah dari mana ya? Cm ini kali cm ini, makanya dapat satuan cm pangkat 2 ya. Sehingga adik-adik kalau melihat satuan daripada luas ya, selalu pangkat 2. Jadi satuan cm pangkat 2 ini tidak asal muncul saja begitu ya, karena
dasarnya tadi ya 44 cm kali 22 cm ya 44 kali 22 hasilnya 968 ya 1 cm kali 1 cm ini makanya cm pangkat 2 ya. Oke gitu ya adik-adik, saya harap apa yang saya jelaskan ini bisa paham ya. Supaya lebih paham adik-adik sekalian coba lihat di buku paketnya mungkin ada soal yang sama ya, seperti soal ini ya, bisa coba kalian kerja sendiri atau kerja secara sama-sama ya dengan teman supaya kalian lebih memahami materi ini. Oke berikutnya ya, jadi luas permukaan tabung tersebut ya, luas permukaan tabung ini ya L sama dengan 968 cm persegi ya. Oke berikutnya adalah contoh 2. Ini luas permukaan tabung ya dengan diameter alas 42 cm adalah 4092 cm persegi. Hitunglah luas selimut tabung tersebut. Adik-adik sekalian, contoh soal nomor 2 ini diketahui luas seluruh permukaan tabung ya, luas seluruh permukaan tabung ini 4092 cm persegi. Kemudian diameter alas 42 cm. Pertanyaannya berapa luas bidang tegak atau luas selimut tabung tersebut? Nah, pada selintas kita lihat ya soal ini. Kalau kita mau cari ya, berarti luas selimut tabung itu berarti luas keseluruhan tabung ini dikurangi luas atas tambah luas bawahnya ya. Oke, coba lihat penyelesaiannya. Oke, diketahui diameter atau singkatan D ini ya sama dengan 42 cm. Nah, kalau diameternya 42 cm, maka jari-jarinya atau R-nya yaitu setengahnya dari D. Ya, seperti yang saya jelaskan awal tadi, diameter itu diameter itu 2 kali jari-jari. Maka ya jari-jarinya berarti setengahnya diameter. Nah, untuk soal ini ya yang diketahui diameter, maka untuk mencari jari-jarinya berarti setengah daripada diameter tersebut. Berarti setengah dari 40 cm sama dengan 21 cm ya. Jadi jari-jarinya ini 21 cm. Nah, karena jari-jarinya merupakan kelipatan 7 ya. Kelipatan 7, maka pi yang kita gunakan adalah 22/7. Ya, jadi nilai pi yang kita gunakan adalah 22/7. Kemudian yang diketahui berikutnya luas permukaan tabung. Maksudnya luas permukaan tabung seluruhnya adalah 4092 cm persegi. Ya, pertanyaannya hitunglah luas selimut tabung tersebut. Jadi yang ditanya adalah berapa luas bidang tegaknya atau selimut tabung tersebut. Ya, coba kita lihat penjelasannya. Nah, ada sekalian ya. Coba perhatikan baik-baik. Ini penjelasannya. Ya, luas permukaan tabung adalah rumus luas permukaan tabung itu adalah 2 kali luas alas tambah luas selimut. Berarti L sama dengan 2 ya tambah luas selimut. Nah, karena di soal sudah diketahui luas seluruhnya, berarti 4092 cm persegi ini sama dengan 2 pi r kuadrat 2 kali 22/7 kali 21 cm kali 21 cm tambah luas selimut. Ya, jadi kita menggunakan rumus ini ya, luas selimut ini tadi. Kita tidak perlu tulis rumus luas selimut di sini. Kenapa? Karena ini yang ditanya luas selimut. Ya, jadi kita tulis saja LS, maksudnya luas selimut. Ya, tidak usah kita tulis luas selimut itu rumus pilihan lingkaran 2 pi r kali T. Ya, tidak perlu karena yang dicari luas selimut ini. Oke, selanjutnya ini dari rumus ini kita turunkan menjadi ya 4092 cm persegi sama dengan
cara hitungnya. Dari mana dapat 3 ini? 3 cm ini ya, ini. Jadi 21 cm ini dibagi dengan 7 ya. Sehingga 21 habis bagi 7 dapatnya 3. Sehingga di sini sudah 3. Ya, 3 ya. Jadi 21 dibagi 7 dapat 3. Sehingga ini menjadi 44 ini 2 kali 22 44 kali 3 cm kali 21 cm. 21 nya ini. Ya, 21 cm tambah luas selimut. Ya, saya ada ya. Berikutnya ya turunkan lagi ya. Ini tetap luas ini 4092 cm persegi sama dengan 2770 cm ya. Ini di sini adik-adik sekalian, ini cm persegi ya. Ini saya lupa nih. Ya, ini cm pangkat 2. Karena 44 kali 3 cm ke 21 cm. Jadi cm ke cm ini makanya dapat cm pangkat 2 di sini. Ya, 44 kali 3 ya kali 21. Jadi hasilnya seperti ini. Adik-adik coba cakar sendiri di rumah, benar tidak? Betul tidak seperti ini hasilnya ya. Jadi coba kalian cakarnya dengan kalian bersusun ya. 44 kali 3 ya, atau coba lihat ini. Ya, 44 ya kali 3. Saya kira adik-adik ya di rumah sudah. Ini materi sini 3 kali 4 12. 3 kali 4 ingat satu ya, 3 kali 4 12 sama 1 13. 132 ini dari 2 ini. Susah banget. 132 kemudian dikali 21 lagi. Ya, 21 lagi. Kali 21. Dikali lagi ya. 1 kali 2 2. 1 kali 3 3. 1. Kemudian 2 kali 2 4. 2 kali 3 6. 2 kali 1 2. Setelah itu kita jumlah 2 ya, tidak pas yang bawah turun. 3 tambah 4 7 ya. Kemudian 1 tambah 6 7 2 ya turun. Pas nggak ada deh. Hasilnya 2772 ya, 2772 itu ya. Jadi kalian bisa hitung cara perkalian bersusun ini. Jadi dapatnya 2772 cm persegi ya, tambah luas selimut ini. Nah sekarang dari bentuk ini ya, nah, kalian tinggal kumpulkan yang sejenis, maksudnya yang sesama konstanta ya. Kita taruh di satu ruas. Ingat ruas itu dipisahkan tanda sama dengan ruas kiri dan ruas kanan ya. Di kiri sama dengan ya ruas kiri, di kanan sama dengan ruas kanan. Nah, kalau di ruas kanan ini kita pindahkan ke ruas kiri ya, itu pemahaman kita selama ini. Jadi dari positif ya, tandanya setelah pindah ke ruas kiri jadinya negatif. Sehingga dapatnya ya 4092 cm persegi kurang 2770 cm persegi sama dengan LS. Ya, kenapa dikurang? Ya, adik-adik penjelasannya seperti ini. Ya, 4092 ya cm pangkat 2 sama dengan 2772 cm pangkat 2 tambah luas selimut. Nah, tadi kenapa kita pindah ruas tandanya rubah ya? Ya. Penjelasannya begini. Ya. Yang kita cari di sini adalah LS-nya. Nah, bagaimana caranya supaya angka 2772 cm persegi ini habis ya, atau sisa 0 ya, maka kita harus kurangkannya dengan angka yang sama ini. Berarti kalau di ruas kanan kita kurangkan dengan 2772 cm persegi, maka di kanan juga kita kurangkan dengan 2772 cm.
ya, sehingga ruas kanan ruas kiri 4092 cm di sini ya, cm persegi. Kita kurang dengan 2772 cm persegi. Ini dua tadi ya, susah buatnya ya. Itu sama dengan ya sebelah kanan juga ya, kurang dengan 2772 cm. Ini 2 ini 7 ya, 7 2 cm persegi, kurang 27 siap dulu. Oke ya, jadi kenapa kalau pindah ruas itu ada ya, dari positif jadi negatif ya, itu tadi. Coba ini saya lanjut tadi nih ya. Jadi kanannya kita kurang dengan 2772 ya, maka ruas kiri juga kurangi dengan 2072, sehingga ini 2772 kurang cm ya, supaya pas. Ini kurang 2772 tambah L selimut ya. Nah seperti ini, sehingga ini ya 2772 kurang 2072 kan sama dengan 0 ya, tambah LS ya. Maka ini kita memahaminya kalau pindah ruas tandanya dirubah dari positif jadi negatif ya, dari negatif jadi positif. Tapi sebetulnya langkah-langkahnya seperti ini tadi ya, penjelasan seperti ini ya. Saya ulangi sekali lagi ya, kenapa kalau pindah ruas tandanya negatif, tandanya dirubah ya, penjelasan seperti ini ya. Misalnya untuk ini 4092 cm persegi sama dengan 2772 cm persegi tambah LS. Nah yang kita cari adalah LS-nya atau luas selimutnya. Maka bagaimana supaya yang di ruas kanan tersisa hanya luas LS saja atau yang dicari ini? Maka di ruas kanan ini kita kurangkan dengan angka 2772 cm persegi. Nah kalau di ruas kanan kita kurangkan dengan 2772 cm persegi, maka di ruas kiri juga harus kita kurangkan dengan 2772 cm persegi. Nah, hasilnya seperti ini ya. Jadi 4092 cm kurang 2772 cm persegi ya, dapatnya 1320 cm persegi sama dengan LS. Jadi luas selimut tabung tersebut adalah 1320 cm persegi ya. Begitu ya Dedi, semoga kalian bisa memahami penjelasan saya ini ya terkait menyelesaikan soal ini. Coba berikutnya. Oh ini saya hapus ini ya. Jadi adik-adik saya hapus ini ya, semoga kalian tadi bisa menyimak ya penjelasan saya. Nah ini apaan?
Adik-adik sekalian, maksudnya begini. Soal ini bisa saya yang ditanya, ya bisa saya pertanyaan begini, hitunglah tinggi daripada selimut tersebut. Ya, bisa. Ya, pertanyaan seperti itu juga bisa karena yang diketahui luas permukaannya, kemudian jari-jari juga diketahui. Ya, pertanyaan bisa saya hitunglah tinggi tabung tersebut. Ya, kalau adik-adik pertanyaan seperti itu ya, maka kita menyelesaikannya atau kita bisa menghitungnya seperti ini. Ya, diketahui tadi luas rumus luas permukaan tabung yaitu L sama dengan 2πr kuadrat tambah 2πr kali T. Nah, karena yang ditanya ini adalah tingginya, ya, maka kita tidak bisa langsung pakai rumus di R kali dalam kurung R tambah T. Ya, harus pakai rumusnya ini, 2πr kuadrat tambah 2πr kali T. Karena T ini yang dicari. Sehingga L sama dengan 4090 cm persegi ya. Sama dengan 2 kali 22 per 7 kali 21 cm kali 21 cm tambah ya 2πr ini 2πr kali T tambah 2 kali 22 per 7 kali 21 cm kali T. Ya, T ini yang dicari ini. Ya, sama cara yang tadi ini, sama dengan 21 ini habis dibagi oleh 7 ya dapat 3. Nah, maka ini dapat 3 ini. Ya, kali 21 cm ya ini ya, tambah 44 dari mana ini ya, 2 kali 22 44, 7 ini juga ya habis membagi 21 cm. Kasih sisa 3. 3 ini ya. 4 cm, 44 kali 3 cm kali T. Ya, ini sama dengan ya, kita turunkan lagi ini 4092 cm pangkat 2 atau cm persegi sama dengan 2772 cm persegi ya, 44 kali 3 kali 21 ya, tadi hasilnya 2772 cm persegi tambah 132 cm kali T. Nah, 132 ini dari mana ya, dari ini 44 kali 3 ya, ini tadi 44 kali 3 ya, dapatnya 132 cm kali T ya. Sekarang dari bentuk ini ya, dari bentuk ini ya, kita pindahkan ruas, kumpulkan suku yang sejenisnya. Yang konstanta kita ditempatkan di satu ruas ya, jadinya 40 cm persegi kurang 2772 cm persegi sama dengan 132 cm kali T ya. Jadi ini 132 cm kali T ya, sama dengan, nah ini 4090 cm persegi kurang 2772 cm persegi, itu hasilnya tadi adalah 1320 cm persegi, itu sama dengan 132 cm kali T ya, sama dengan ini. Nah, sekarang T ini yang kita cari, maka T nya adalah ya, nah, caranya atau alur pikiran kita seperti ini tadi. Bagaimana cara supaya di ruas kanan ini hanya tersisa T ya, karena yang kita cari adalah T. Berarti kedua ruas ini kita sama-sama membagi dengan 132 cm ini. Jadi 132 cm per 132 cm itu hasilnya 1 ya, maka di sini tersisa T. Kemudian 1320 cm persegi per 132 cm ya. Jadi maka dari bentuk ini ya, T sama dengan 1320 cm pangkat 2 per 132 cm. Atau ya, kita selama ini biasa pemahamannya begini ya, kita kali silang ya, ini 1320 cm ya, ya 132 ini kita kali ini penyebut daripada ini, misalnya ini penyebutnya 1 ya, ini juga penyebutnya 1, kita kali sila maka
132 kali 1 penyebut 1 ini dapatnya 132, yaitu 1320 per, ya kali silang ya, 132 kali 1 ini penyebut 1 dapat 132. Ini di atas sentimeter pangkat 2 1232 cm. Itu sama dengan T, ya. Maka dapatlah nilai T ini, ya. Jadi persamaannya ya T sama dengan ya 1320 cm pangkat 2 per 132 cm. Nah, ini ya 1320 cm pangkat 2 per 132 cm ya. Hasilnya sama dengan 10 cm. Ya. Kenapa 10 cm ya? 1320 bagi 132 dapatnya 10. Kemudian cm pangkat 2 bagi cm dapatnya cm. Ingat berbicara tentang bilangan berpangkat kemarin ya. Kalau ini materi semester 1 ya, bilangan berpangkat. Kalau A pangkat 2 per A ya, pembagian bilangan berpangkat, maka pangkatnya dikurang. Berarti A pangkat ya 2 kurang tuh ya, pembagian bilangan berpangkat. Itu adik-adik coba buka kembali buku semester 1-nya tentang pembagian bilangan berpangkat ya. Pangkatnya yang dikurang ya, rumusnya itu kemarin ya ini. Kalau A pangkat M dibagi A pangkat N itu hasilnya sama dengan A pangkat M kurang N ya, pangkatnya yang dikurang ya, seperti ini penerapannya. Jadi cm pangkat 2 per cm ya, berarti hasilnya sama cm pangkat 2 kurang 1, jadi 2 kurang 1 sama 1, makanya tersisa 1 cm ya. Jadi dengan demikian tingginya sama dengan 10 cm. Jadi adik sekalian, soal nomor 2 ini pertanyaannya bisa saja hitunglah luas selimut tabung, atau bisa saja hitunglah atau tentukanlah tinggi daripada tabung tersebut. Jadi tergantung apa yang ditanyakan oleh si pembuat soal. Tapi ya saya menjelaskannya kedua-duanya. Ketika yang ditanyakan adalah hitungan luas selimut tabung, maka ini yang kalian jawab ya, penjelasan awal tadi. Sedangkan kalau yang ditanya tentukanlah tinggi tabung ya, jadi jawabannya ini. Oke adik-adik ya, saya kira penjelasan saya sangat terinci sekali. Kalian bisa menyimaknya dengan baik. Berikutnya tugas. Jadi adik-adik sekalian, supaya kalian lebih memahami materi ini, saya kasih di sini ada 2 soal. Soal ini juga yang saya telah kasih, telah diberikan kepada kalian ya sebagai tugas rumah ya, tugas rutinitas kita setiap minggu. Jadi ini 2 soal yang pertama. Perhatikan gambar berikut. Ya, jadi soal ini sama dengan soal pada contoh soal. Hanya beda ukurannya saja ya. Pertanyaan hitunglah luas permukaan meter. Ya, sama dengan contoh soal yang pertama tadi. Sedangkan soal nomor 2. Suatu tabung mempunyai tinggi 5 cm. Ya, kemudian jika Pi-nya 3,14 dan panjang diameter atasnya 12 cm ya, hitunglah luas selimut tabung tersebut. Nah, ini adik-adik ya. Jadi untuk soal nomor 2 ini kita gunakan Pi 3,14 karena jari-jari atau diameternya bukan merupakan kelipatan 7. Perhatikan ya. Panjang diameter atasnya 12 cm. Kan 12 ini bukan kelipatan 7. Ya, maka Pi-nya 3,14. Nah, untuk soal nomor 2 ini yang kalian cari adalah luas selimut tabung. Ya, bukan luas keseluruhan tabung, yang dicari adalah
luas selimut tabung. Jadi bagaimana tadi rumus luas selimut tabung? Ya, rumusnya tadi 2πr kali T, ya, 2πr kali T. Ya, adik-adik sekira soal ini tidak terlalu susah ya. Jadi coba kalian silakan menyelesaikan soal ini ya. Bisa kerja secara mandiri ataupun bisa kalian kerja secara kelompok di rumah kalian masing-masing.